istilah globalisasi. Namun, apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas di suatu negara. Lalu, bagaimana proses terjadinya globalisasi? Globalisasi terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu perdagangan internasional dan ilmu pengetahuan. Manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sejak sebelum Masehi. Yang terjadi bukan hanya pertukaran barang dan jasa, namun pertukaran informasi dan transfer nilai-nilai kebudayaan. Yang kedua adalah agama. Terjadi penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan pada kisaran tahun 1000 dan 1500 Masehi oleh pedagang Tiongkok dan India yang menjelajahi negara lain melalui jalur darat ataupun jalur sudra. Tahap yang ketiga yaitu teknologi dan industri. Tahap ini ditandai dengan kebangkitan bangsa-bangsa Eropa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan dengan penguasaan sumber daya alam di belahan dunia lain dan mulai berkembangnya teknologi-teknologi. Dan yang terakhir yaitu pasar bebas. Mulai berkembangnya pasar bebas dengan perdagangan antar negara tanpa batas. Menurut saya, globalisasi adalah suatu hal yang sulit kita hindari karena globalisasi dapat masuk tanpa kita sadari dan untuk itu kita harus memanfaatkan globalisasi untuk perkembangan diri kita. Lalu, dampak globalisasi dapat berpengaruh dengan perubahan sosial. Globalisasi dapat berpengaruh dengan perubahan sosial karena globalisasi merupakan dampak sekaligus faktor memicu munculnya perubahan sosial. Globalisasi menyebabkan masuknya budaya asing ke Indonesia yang menyebabkan perubahan dari berbagai aspek. Maka, apa saja sih dampak akibat terjadinya globalisasi? Dampak positif dari globalisasi yang pertama yaitu perubahan tata nilai dan sikap, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga adalah meningkatnya taraf hidup. Dampak negatif dari globalisasi yang pertama yaitu gaya hidup kebarat-baratan, yang kedua pola hidup konsumtif, yang ketiga sikap individualistik, dan yang terakhir kesenjangan sosial. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye.